warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa, juga penonton dan penyimak Fati Official. Hari ini yaitu materi perkuliahan bimbingan dan konseling dengan tema proses konseling. Selama kuliah ini berlangsung, mohon maaf jika teman-teman mendengarkan beberapa suara atau ocehan-ocehan bayi seperti ini. Itu ya, karena saat ini ketika saya melakukan rekaman untuk materi ini ditemani oleh jagoan saya, oleh anak saya di samping saya. Dia ikut juga kuliah. Gitu Mas ya, ikut kuliah. Teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih lanjut tentang proses konseling, kami mohon teman-teman semuanya untuk meluangkan waktunya mensubscribe channel YouTube ini, gitu ya. Cukup 4 detik aja, silakan di-subscribe. Ya, terima kasih sudah mensubscribe akun YouTube ini. Nah, kita lanjut ke materi. Yang pertama ada tahap-tahap dalam konseling. Perkuliahan hari ini materinya tentang proses konseling dengan dibagi menjadi 3 ini. Ada yang pertama memulai konseling, yang kedua mengarahkan konseling, dan yang ketiga adalah mengakhiri konseling. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling. Faktor yang mempengaruhi proses konseling terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu adalah struktur. Struktur adalah penyatuan pemahaman antara konselor dengan si klien mengenai karakteristik klien dan konselor ini bagaimana, kemudian kondisi klien saat ini seperti apa, prosedur konseling ke depannya mau bagaimana, serta parameter atau nilai ukur dalam konseling itu seperti apa. Kemudian faktor yang kedua adalah inisiatif, yaitu di mana motivasi dari klien untuk berubah. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Nah, dalam faktor inisiatif ini terbagi menjadi beberapa istilah, ya. Istilah yang pertama yaitu reluctant client, yaitu si klien tidak termotivasi untuk mencari pertolongan, sehingga berefek kepada konselor yang menjadi sedikit kesal gitu ya konselor ya, karena kliennya tidak termotivasi gitu ya, sehingga konselornya tidak sabar gitu ya, terpancing emosi, sehingga sehingga konselor tidak memberikan pertolongan yang sewajarnya. Kemudian juga ada resistant client, yaitu klien yang terlibat dalam konseling namun tidak mau atau menentang untuk berubah. Artinya klien mengikuti konseling tapi dia tidak mau berubah dari kondisi yang sekarang ke kondisi yang lebih baik. Nah, kemudian ada cara untuk meningkatkan inisiatif klien, yaitu yang pertama dengan mengantisipasi kemarahannya, frustasi dan sifat defense yang dimiliki oleh klien atau yang terkadang ditunjukkan oleh klien gitu ya. Yang kedua, memperlihatkan penerimaan kita sebagai konselor, menerima klien ketika bercerita, memperlihatkan kesabaran konselor, memperlihatkan pemahaman kita sebagai konselor, dan sikap tidak menghakimi setiap apa yang dikatakan oleh klien. Kemudian yang ketiga adalah teknik
persuasi langsung. Dan yang keempat adalah konfrontasi. Faktor yang selanjutnya yaitu adalah setting fisik yang mencakup ruangan konseling, support atau tidak untuk melakukan konseling, furniture yang tersedia di dalam ruang konseling apakah membuat klien nyaman atau tidak, jarak antara tempat duduk atau posisi konselor dengan klien membuat si klien nyaman atau tidak, gitu ya. Apalagi saat ini adalah masa pandemi, tentunya jarak antara klien dan konselor juga harus sangat diperhatikan. Yang keempat yaitu faktor kualitas klien yang mencakup mulai dari penampilan fisiknya, motivasi dia untuk berubah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah faktor kualitas dari konselor. Apakah dia pernah memiliki pembekalan atau pendidikan sebagai seorang konselor? Ataupun juga dia memiliki jam terbang? Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses konseling. Selanjutnya, tahap permulaan konseling yaitu merupakan tahap pertimbangan bagi konselor dan klien untuk memulai melanjutkan konseling. Tahap penjajakan karena konselor dapat mengukur dirinya sendiri tentang kemampuan menangani dan mengelola masalah klien. Artinya, di tahap permulaan ini apakah kasus yang dibawa oleh klien ini, kita sebagai konselor bisa menilai apakah kita bisa membantunya atau tidak. Apabila kita tidak bisa membantu karena kekurangan pengalaman kita atau kesulitan kita memahami masalahnya, boleh kok dirujuk ke konselor yang lainnya, yang menurut kita dia lebih pantas dan lebih berkompeten untuk menangani klien ini. Dan pada tahap permulaan konseling ini juga sebagai tahap pertimbangan bagi klien untuk melanjutkan konseling atau tidak setelah konselor memaparkan hasil dari penjajakannya seperti waktu konselingnya berapa lama, metode konselingnya bagaimana, gitu ya, nilai ukurnya atau parameternya bagaimana. Itu konselor perlu menjelaskan di awal sehingga klien bisa mempertimbangkan dirinya akankah dia lanjut konseling dengan kita atau dengan konselor yang lainnya. Hal-hal yang terjadi dalam awal konseling, yang pertama, berorientasi pada penggalian informasi tentang data identitas klien, permasalahan yang dihadapi, setting kehidupan klien, sejarah kehidupan keluarga. Semacam konselor perlu menyiapkan biodata klien, gitu ya, atau form biodata. Kita menanyakan, klien menjawab sambil memetakan. Gitu ya. Yang kedua, berorientasi pada hubungan konselor klien, yaitu menitik beratkan pada sikap dan emosi klien, serta respon konselor yang dapat berupa restatement, reflection of feeling, summary of feeling, klarifikasi, atau menunjukkan rekognisi klien terhadap perilaku yang nonverbal. Yang ketiga, konselor mengarahkan konseling dengan cara menunjukkan empatinya kepada klien atau menunjukkan dan memperhatikan perilaku verbal dan nonverbal. Nanti contohnya di slide yang berikutnya. Perhatikan emosi klien. Nah, pada gambar yang rekan-rekan saksikan ini,
Ya. Ada gambar seorang perempuan sedang tertunduk dengan memegangi tisu. Kita asumsikan bahwa dia adalah seorang klien yang sedang menangis, sedangkan di hadapannya adalah seorang perempuan sedang memegang ballpoint. Kita asumsikan sebagai seorang konselor. Dalam gambar ini dapat kita saksikan bahwa konselor sedang memperhatikan kliennya yang sedang meluapkan emosinya dengan menangis. Berikut juga contoh memperhatikan emosi klien. Jika pada sebelumnya adalah emosi yang sedang sedih ataupun terharu dengan menangis, saat ini adalah yang kita saksikan emosi klien sedang bergembira. Karena terlihat dari sepasang kliennya, laki-laki dan perempuan, sedang tersenyum menatap konselornya yang juga sedang tersenyum. Hal-hal yang terjadi dalam proses konseling, lanjutan sebelum pemberian gambar tadi ya, hal-hal yang tidak disarankan bagi konselor, yaitu yang pertama, memberikan nasihat di awal konseling. Ya, baru pembukaan kok udah memberikan nasihat gitu ya. Kemudian memberikan pertanyaan secara berlebihan. Jika konselor mau memberikan pertanyaan, berikanlah satu persatu gitu ya. Jangan langsung di awal memberikan 10 atau 20 pertanyaan sekaligus. Tentunya konselor akan kebingungan untuk menjawab dan menjelaskan yang kita minta. Atau bahkan konselor malah bercerita. Itu malah kebalik ya, tidak boleh. Yang bercerita seharusnya adalah si kliennya, bukan konselor. Kemudian yang kelima yaitu proses untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tujuan. Identifikasi arah yang spesifik dan tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Bila yang pertama sama-sama disepakati oleh klien dan konselor, yang kedua tujuan jelas, kemudian yang ketiga relevan bagi perubahan perilaku yang merugikan diri sendiri, selanjutnya tujuannya ini berorientasi pada prestasi dan keberhasilan, selanjutnya dapat didefinisikan secara kuantitatif dan terukur, selanjutnya bersifat keperilakuan dan dapat diamati, dan terakhir dapat dipahami dan dinyatakan kembali dengan jelas. Ini adalah contoh posisi konseling dengan klien anak-anak gitu ya. Dan sebelah kanan adalah klien yang seusia. Jika kliennya adalah anak-anak, anak-anaknya itu duduk kedua kakinya di atas kursi ya, tidak masalah, wajar saja karena dia masih anak-anak. Jadi kita sebagai konselor yang menyeimbangkan posisi tubuh kita sebisa mungkin kepala kita dan kepala klien hampir sejajar. Kemudian di sebelah kanan adalah contoh klien seusia ya. Sama-sama duduknya di atas kursi sama-sama, posisinya hampir berhadapan-hadapan dengan kepala yang sama rata. Dan ini adalah contoh posisi konseling untuk sesama pria. Ya. Lebih amannya antara klien dan konselor dibatasi dengan meja seperti ini. Pada tahap permulaan konseling dibagi menjadi dua ya untuk konselor. Yang pertama ada attending, yang kedua ada empati. Untuk attending yaitu perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen dari kontak mata, gitu ya. Konselor melihat mata klien secara langsung, gitu ya.
bahasa tubuh yang mencerminkan penerimaan klien datang kepada konselor, dan juga bahasa lisannya yang sopan, tutur kata yang baik, tidak merendahkan klien gitu ya. Karena perilaku attending yang baik, ini dapat meningkatkan harga diri klien, dapat menciptakan suasana yang aman gitu ya. Artinya klien bisa percaya kepada konselor, kemudian dapat mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas ia ungkapkan gitu ya, sehingga memudahkan konselor untuk menilai klien ini sebenarnya kenapa dan harus bagaimana gitu ya. Itu keuntungan dengan perilaku attending yang baik. Contoh perilaku attending yang baik yaitu posisi kepala, melakukan anggukan jika setuju dengan apa yang dikatakan klien atau perbuatan dari klien. Yang kedua, ekspresi wajah harus terlihat tenang, ceria, dan tersenyum di awal ya, di awal konseling. Kemudian posisi tubuh agak condong ke arah klien, tapi condong saja, tidak sampai membungkuk. Jarak antara konselor dengan klien agak dekat, ya. Kalau tidak saat masa COVID bisa agak lebih dekat gitu ya. Duduknya akrab, berhadapan atau berdampingan. Tangannya, variasi gerakan tangan antara tangan atau lengan yang spontan, berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat, menggunakan tangan untuk menekan ucapan, dan konselor seharusnya mendengarkan secara aktif, penuh perhatian apa yang dikatakan klien, menunggu ucapan klien hingga selesai, baru memberikan pertanyaan. Ini adalah contoh attending yang baik, gitu ya. Ketika kliennya seorang laki-laki, konselornya seorang perempuan, gitu ya. Cara duduknya boleh seperti ini. Kalau kliennya nyaman ataupun konselornya nyaman, contohnya seperti ini, gitu ya. Tetap menjaga jarak antara tubuh klien dan tubuh konselor, tidak berhimpitan gitu ya. Tangannya juga bisa dikondisikan, tidak tangannya ada di kursi atau bahkan malah ada di meja atau memegang apa, tidak, tapi diusahakan seperti ini. Contoh perilaku attending yang tidak baik yaitu kepala konselornya kaku, mukanya kaku, ekspresinya melamun gitu ya, tidak mendengarkan apa yang diucapkan klien, mengalihkan pandangan, tidak menatap klien tapi malah menatap hal yang lainnya, tidak melihat klien saat bicara, atau bahkan mata melotot semacam ingin marah kepada klien itu ya. Posisi tubuhnya tegak kaku, bersandar ke tembok, bersandar ke sandaran kursi, atau miring, jarak duduknya terlalu jauh, duduknya kurang akrab, kemudian konselor memutus pembicaraan setiap waktu atau di tengah klien bercerita, konselor malah berbicara terus tanpa ada diam untuk memberikan klien kesempatan berpikir dan berbicara, perhatian konselor terpecah, mudah buyar oleh gangguan di luar ruangan konseling dan sebagainya. Itu adalah contoh attending yang tidak baik. Nah, berikut adalah contoh attending yang kurang baik ya. Yang cowok berbaju putih memakai rompi itu adalah klien, sedangkan yang menggunakan jumper merah ini adalah konselor gitu ya. Ini konselor bersandar ke kursi, hidungnya malah memegangi hidungnya, tangannya malah memegang hidung gitu ya. Itu adalah contoh attending yang tidak baik. Membuat konselor tidak nyaman, membuat klien tidak nyaman, membuat klien tidak percaya dengan konselor kalau posisinya seperti ini.
Selanjutnya adalah hal yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu perasaan empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh si klien. Merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang kliennya. Artinya konselor tidak memikirkan sosok physically klien terus menyukai, bukan, tapi memikirkan, merasakan masalah apa yang dibawa oleh si klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending mustahil terbentuknya empati. Terdapat dua macam empati, yaitu yang pertama adalah empati primer, adalah bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Contoh ungkapan empati primer yaitu ketika klien mengutarakan sesuatu, kemudian konselor menanggapi dengan, saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda. Saya dapat memahami apa yang Anda pikirkan. Atau saya mengerti keinginan Anda. Ketika klien setelah menyampaikan beberapa hal, terus konselor menanggapi seperti itu adalah termasuk dari bentuk empati konselor kepada kliennya. Contoh empati seperti ini, gitu ya. Ketika contoh yang sebelah kiri dua orang wanita ini, konselornya adalah yang sedang memegangi ballpoint dan buku. Nah, itu contoh empatinya dengan menatap wajah kliennya, gitu ya. Kemudian sebelah kanan adalah dua orang laki-laki. Contoh empatinya dengan memegangi tangan kliennya, gitu. Empati tingkat tinggi yaitu empati apabila kepahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Keikutan konselor tersebut membuat klien tersentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi hati yang terdalam, berupa perasaan, pikiran, pengalaman termasuk penderitaannya klien. Contoh ungkapan empati tingkat tinggi yaitu, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan dan saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Ini adalah contoh ungkapan empati ketika klien sedang menceritakan masalah kesedihannya. Contoh empati tingkat tinggi perlu diperhatikan juga usia kliennya ya. Kalau dalam contoh gambar ini adalah usia kliennya anak-anak, sehingga konselornya duduknya agak menempel ke anak-anak dengan memegangi tangan maupun pundak si kliennya, gitu ya. Ketika kita menyampaikan bentuk kalimat empati seperti yang sebelumnya, bisa sembari memegang kedua tangan klien, itu ya, bisa sembari memegang pundaknya, sambil ekspresi muka juga diperhatikan. Ketika empati sedih ya, kita harus menunjukkan ekspresi muka yang sedih, bukan malah tersenyum, gitu ya. Sedangkan tahap pertahanan konseling berfungsi untuk mengarahkan dan mempertahankan konseling. Artinya apa yang sudah ada dalam proses-proses konseling di awal tadi, apa yang diungkapkan oleh klien, konselor hanya cukup mempertahankan saja, kemudian mencoba untuk memancing klien, apakah dia bisa menemukan inisiatifnya sendiri untuk memecahkan masalahnya, ataupun nanti kita akan memberikan pengarahan, gitu ya. Di tahap akhir konseling adalah menutup konseling dengan cara membuat kesimpulan, gitu ya. Kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan pada hari ini konseling, memberikan saran-saran,
gitu ya. Jika masalahnya sudah diungkapkan semua oleh si klien, maka konselor bisa memberikan saran-saran ataupun bisa membuat kesepakatan untuk konseling selanjutnya di waktu yang berbeda karena masalahnya masih belum terurai. Nah, itulah tahapan dari akhir konseling. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan, menyimak tayangan ini, materi tentang proses tahapan konseling ini. Semoga apa yang hari ini saya sampaikan dan teman-teman semua saksikan dan cermati bisa bermanfaat, berguna gitu ya, dan bisa diambil hikmahnya. Apabila ada rekan lain yang membutuhkan penjelasan mengenai proses konseling, tahapan konseling, bisa teman-teman merekomendasikan untuk melihat tayangan ini. Gitu ya. Dan terima kasih juga bagi yang sudah mensubscribe akun YouTube ini. Bagi yang belum, yuk di-subscribe yuk akun YouTube ini supaya kedepannya bisa lebih menebar kebaikan, menebar manfaat, dan bisa memberikan edukasi-edukasi yang lebih-lebih lagi. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.